Malaysia ambil 3 desa di Indonesia, kok bisa wilayah kita pindah negara? Belakangan ini ramai kabar soal 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Desa Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas disebut sebagian wilayahnya kini masuk Malaysia. Menurut penjelasan pemerintah, wilayah ini bukan diserahkan, tapi akibat penetapan ulang batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Para pecinta cerita digital, di peta, garis perbatasan mungkin hanya tinta, tapi bagi warga Lumbis Ogong dan Sebatik, ia adalah akar identitas. Tempat mereka hidup, bekerja, dan mengubur nenek moyang. Ya, kabar bahwa 3 desa di Nunukan diklaim bergeser ke Malaysia pasca kesepakatan baru tidak bisa dianggap sepele. 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masuk wilayah Malaysia. Hal itu terjadi karena batas wilayah Pulau Sebatik bergeser. 3 desa itu adalah Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas. Pergeseran batas wilayah itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan Indonesia-Malaysia. Bagian selatan pulau ini masuk wilayah Nunukan, sedangkan bagian utara masuk ke wilayah Malaysia. Indonesia-Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman pada 18 Februari 2025. Terdapat pemindahan wilayah 4,9 hektar yang jadi bagian dari Malaysia, sementara 127 hektar kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia bakal memberikan dana kompensasi bagi penduduk yang masuk ke Malaysia. Yang kedua, yang keempat, pada wilayah ex-OWP Sinapat dan Kecamatan Lubis Hulu, Kabupaten Nunukan, terdapat 3 desa yang sebagian wilayahnya masuk ke wilayah Malaysia. Ini petanya nih, yang masuk ke Malaysia. Sorry. Ya. Kemudian kita yang masuk wilayah Malaysia itu terdapat Desa Kabungolor, Desa Lipaga, Desa Tetagas, dan total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada tambahan kurang lebih 5.207 hektar ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia, diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan. Para pecinta cerita digital, di peta, garis perbatasan mungkin hanya tinta, tapi bagi warga Lumbis Ogong dan Sebatik, ia adalah akar identitas. Tempat mereka hidup, bekerja, dan mengubur nenek moyang. Ya, kabar bahwa 3 desa di Nunukan diklaim bergeser ke Malaysia pasca kesepakatan baru tidak bisa dianggap sepele. Narasi pemerintah yang menyatakan kita untung dengan 127 hektar lahan pengganti seolah menyederhanakan masalah yang jauh lebih kompleks dari sekadar tukar tambah tanah. Kedaulatan bukanlah barang dagangan yang bisa dihitung dengan skala luas semata. Warga perbatasan bukan bidak catur yang bisa dipindahkan kapan saja sesuai keinginan elit perunding. Mereka memiliki KTP Indonesia, meriahkan hari kemerdekaan, dan menjaga tradisi yang telah berakar puluhan tahun. Sekarang, tanah pijakan mereka berubah status. Sementara hak ulayat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka tak mendapat perhatian serius. Meskipun 127 hektar lahan pengganti terdengar sebagai keuntungan agraria, kehilangan wilayah yang sudah dihuni oleh warga sendiri adalah kekalahan simbolik yang menyakitkan hati nurani bangsa. Ini menciptakan preseden berbahaya, bahwa wilayah yang dihuni rakyat pun bisa dinegosiasikan. Konsep kedaulatan tak bisa dinegosiasikan, yang kita tanamkan selama ini mulai goyah ketika kita mengukur nilai tanah air hanya dari segi luas lahan, bukan dari martabat dan hak-hak rakyat yang tinggal di sana. Kasus Nunukan bukan hanya masalah lokal, melainkan sinyal bahaya bagi wilayah perbatasan lain di Indonesia. Jika hari ini 3 desa bisa dilepas atas nama penyelesaian sengketa, apa jaminan bahwa wilayah seperti Ambalat, Natuna, atau pulau-pulau terluar lainnya akan terjaga? Slogan NKRI harga mati berisiko berubah menjadi NKRI harga nego. Jika kita terus mengedepankan kompromi yang mengorbankan kepentingan rakyat dan integritas wilayah negara. Penyelesaian sengketa batas negara memang kompleks akibat warisan kolonial, tapi prinsip utamanya harus tetap tegas. Tidak seorang pun warga negara Indonesia boleh tergusur dari tanah airnya sendiri. Jika kita mulai mengukur kedaulatan dengan logika untung rugi seperti bisnis umum, jangan heran jika suatu hari nanti kita menemukan bahwa wilayah-wilayah strategis kita lain telah terjual dengan alasan yang sama. Perbatasan adalah wajah bangsa. Jangan biarkan wajah itu penuh dengan
Bopeng hanya karena kita terlalu terburu-buru berkompromi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi rakyat dan negara. Malaysia ambil 3 desa di Indonesia, kok bisa wilayah kita pindah negara? Belakangan ini ramai kabar soal 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Desa Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas disebut sebagian wilayahnya kini masuk Malaysia. Menurut penjelasan pemerintah, wilayah ini bukan diserahkan, tapi akibat penetapan ulang batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Sejak lama, batas di kawasan ini memang belum jelas. Setelah negosiasi dan survei bersama, akhirnya ditetapkan garis batas baru. Hasilnya, Malaysia mendapat tambahan sekitar 4,9 hektar dan sebagian wilayah desa masuk ke negaranya. Tapi di saat yang sama, Indonesia justru mendapat wilayah lebih besar. Totalnya mencapai 127 hektar, bahkan ditambah lagi 5.000 hektar untuk pos lintas batas negara dan kawasan perdagangan bebas. Sementara warga terdampak dijanjikan ganti rugi dan relokasi dari pemerintah. Belakangan ini, publik dikejutkan oleh kabar bergesernya 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yakni Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas, yang kini secara administratif masuk ke wilayah Malaysia. Isu ini langsung memantik beragam reaksi, mulai dari kaget, emosi, sampai bercampur candaan khas netizen Indonesia. Banyak yang mengira peristiwa ini terjadi karena Malaysia seenaknya menggeser patok perbatasan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pergeseran wilayah ini merupakan hasil dari penyelesaian masalah perbatasan atau outstanding boundary problem antara Indonesia dan Malaysia yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, khususnya di kawasan Pulau Sebatik. Wilayah ini memang sejak lama menjadi titik rawan sengketa karena batas alam dan batas administratif yang tidak sepenuhnya jelas sejak era kolonial. Jadi, perubahan ini bukan keputusan mendadak, apalagi tindakan sepihak. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa meskipun ada 3 desa yang secara administratif bergeser masuk ke Malaysia, Indonesia justru memperoleh wilayah yang jauh lebih luas sebagai hasil dari kesepakatan ini. Total lahan yang masuk ke wilayah Indonesia mencapai sekitar 5.207 hektar, jauh lebih besar dibandingkan wilayah desa yang berpindah. Dengan kata lain, ini adalah pertukaran wilayah, bukan kehilangan sepihak. Salah satu wilayah yang diperkuat posisinya oleh Indonesia dalam kesepakatan ini berada di Pulau Sebatik. Pulau ini bukan wilayah sembarangan. Sebatik memiliki nilai strategis tinggi karena letaknya yang berdekatan langsung dengan Blok Migas Ambalat, kawasan kaya sumber daya energi yang selama ini menjadi perhatian besar Indonesia. Semakin kuat posisi Indonesia di Pulau Sebatik, semakin kuat pula klaim dan kepentingan nasional di kawasan Ambalat. Inilah alasan mengapa pemerintah menilai kesepakatan ini sebagai langkah strategis jangka panjang. Tidak hanya soal luas wilayah, tetapi juga soal posisi geopolitik, keamanan energi, dan kepastian hukum perbatasan. Sengketa yang dibiarkan berlarut-larut justru berisiko menimbulkan konflik di masa depan. Dengan adanya kesepakatan ini, batas wilayah menjadi lebih jelas dan diakui secara internasional. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak sosial yang dirasakan warga di 3 desa tersebut. Warga yang sebelumnya berstatus warga negara Indonesia dan kini tinggal di wilayah administrasi Malaysia dijanjikan akan mendapatkan uang pengganti serta perhatian khusus dari negara. Skema kompensasi ini disiapkan agar tidak ada warga yang dirugikan akibat perubahan garis batas negara. Menariknya, kawasan yang kini resmi masuk wilayah Indonesia rencananya akan dikembangkan sebagai kawasan strategis baru. Pemerintah berencana menjadikannya sebagai kawasan hutan, pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN, serta pengembangan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone. Jika terrealisasi, kawasan ini berpotensi menjadi pusat ekonomi baru di perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sisi lain, reaksi netizen Indonesia pun beragam. Ada yang menyayangkan perpindahan 3 desa tersebut. Ada pula yang justru bercanda dengan mengatakan bahwa warga desa tersebut menuju kesejahteraan karena masuk wilayah Malaysia. Terlepas dari candaan itu, fakta utamanya tetap bahwa Indonesia secara keseluruhan memperoleh wilayah yang lebih luas dan posisi strategis yang lebih kuat. Kesimpulannya, isu bergesernya 3 desa di Kalimantan Utara ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang kehilangan wilayah. Ini adalah hasil dari pertukaran wilayah yang telah melalui proses panjang, negosiasi bertahun-tahun, dan pertimbangan strategis nasional.
Indonesia tidak hanya mendapatkan tambahan lahan ribuan hektar, tetapi juga memperkuat posisinya di kawasan perbatasan yang sangat penting secara ekonomi dan geopolitik. Nah, dengan semua penjelasan ini, bagaimana menurut kalian soal kesepakatan perbatasan Indonesia dan Malaysia ini? Apakah langkah ini sudah tepat atau masih menyisakan pertanyaan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Asing ciut, Prabowo deklarasikan siap perang, Indonesia negeri damai, tapi siap perang. Kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Ada dan tidak adanya. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo, mengungkapkan meskipun perang bukan sesuatu yang baik, sejarah manusia menyebut bahwa bangsa yang ingin damai dan merdeka adalah mereka yang siap menghadapi peperangan. Jika menghendaki damai kita harus siap perang, kalau terjadi perang kita tidak bisa buru-buru ke supermarket untuk beli alat perang. Tidak ada alat perang yang kita bisa beli langsung, tidak ada, ujar Prabowo dalam webinar bertajuk Optimalisasi Industri Pertahanan. Dalam konteks kepentingan lebih jauh, dia menjelaskan, pembelian alutsista membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut dia, jika saat ini pemerintah memiliki uang dan memutuskan untuk beli alutsista tertentu, maka alutsista tersebut pun tak bisa langsung datang. Misal saya ingin beli pesawat tempur canggih jenis sebut apa, F-15 dari Amerika, Sukhoi Su-35, atau Su-57 dari Rusia, Rafale dari Prancis, kita punya uang, kita beli hari ini tanda tangan kontrak, ya datangnya 6 tahun lagi, ungkapnya. Sebagai pemangku kepentingan dan kebijakan di bidang pertahanan, Menhan mengharapkan agar Indonesia tak diinvasi atau terkena ancaman. Oleh karenanya, kebijakan rencana pertahanan mesti dibuat sematang mungkin. Kita tidak bisa menyusun kebijakan berdasar harapan, kita juga tidak bisa menyusun rencana berdasar doa. Doa perlu, tetapi rencana tidak bisa didasarkan atas doa dan harapan, katanya. Menhan Prabowo sendiri sebelumnya. Apa reaksi Malaysia ketika Indonesia kirim kapal perang ke Ambalat? Baru saja PM Malaysia Anwar Ibrahim buka suara di parlemen soal Ambalat, tiba-tiba angin panas langsung berembus dari arah Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, 4 kapal perang Indonesia termasuk KRI Hantu Laut, langsung muncul di perairan yang selama ini jadi sengketa. Malaysia mungkin pikir ini cuma adu mulut kayak biasanya, tapi Indonesia gak main-main. Kayak macan yang selama ini tidur, sekarang bangkit dengan taring penuh amarah dan strategi penuh perhitungan. Ambalat, nama ini mungkin belum familiar buat semua orang. Tapi buat Indonesia dan Malaysia, ini bukan sekadar titik di laut. Ini kawasan kaya sumber daya di Laut Sulawesi, yang menurut hukum internasional, masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tapi entah kenapa, Malaysia masih aja mengaku-ngaku. Padahal peta resmi dari PBB udah jelas-jelas menyatakan wilayah ini milik kita. Dan bukti dokumennya lengkap, sah dan gak terbantahkan. Sejak 2005, Ambalat udah beberapa kali jadi titik panas. Kapal patroli Malaysia pernah masuk tanpa izin, bahkan sempat melakukan pengeboran liar. Tapi biasanya, setelah tensi naik, kedua negara balik ke meja perundingan. Namun kali ini beda. Tanggal 30 Juli 2025, Anwar Ibrahim bikin pernyataan di parlemen bahwa Malaysia siap pertahankan Ambalat. Itu kayak menyiram bensin ke api yang udah lama membara. Dan Indonesia gak tinggal diam. Pernyataan provokatif itu muncul di saat geopolitik regional sedang sensitif. Malaysia mungkin berharap dapat dukungan dari FPDA, aliansi pertahanan mereka dengan Inggris, Australia, Singapura, dan Selandia Baru. Tapi kenyataannya, sekutunya memilih diam. Inggris sibuk di Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru cenderung pasif, bahkan Singapura yang satu kawasan lebih memilih netral. Malaysia pun ibadat teriak sendirian di tengah padang sepi. Sementara itu Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah sangat berbeda. Sistem pertahanan kita gak lagi seperti dulu. Udara, laut dan